Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di YouTube channel aku. Oke guys, jadi di video kali ini sesuai janji aku di video sebelumnya, yaitu aku bakalan bikin best makeup 2024. Nah, kali ini episodenya adalah complexion. Jadi di sini aku mau bikin best complexion di tahun 2024. Nah, sebenarnya untuk 2024 tuh aku cukup lumayan banyak complexion ya yang aku suka dan aku favoritin. Tapi kalau misalnya aku mau sebutin semua, itu rasanya videonya akan panjang banget. Dan jadi sisanya ya kalian bisa lihat aja reviewnya di TikTok aku, Instagram, Story, dan YouTube aku gitu ya, yang gak ada di sini. Jadi di sini aku kayak minimalisin gitu. Cuman buat produk-produk yang memang aku beneran suka pakai. Dan ini kayak pakainya tuh udah berbulan-bulan gitu. Bahkan yang launching di akhir tahun aja tuh aku nggak masukin karena ini tuh yang emang udah berbulan-bulan gitu. Bahkan mungkin lebih dari 3 bulan aku sering pakai gitu. Nah, jadi apa aja produknya? Di sini produknya tuh mencangkup dari cushion, foundation, dan concealer. Dan ya, kalau kalian penasaran, keep on watching. Oke, jadi di sini aku udah nyiapin produknya di sini semuanya. Ini udah aku minimalisir banget. Kayak cushion aja di sini ada 1 2 3 4, 5, ada 5 doang, terus foundation ada 2, dan concealer ada 3 gitu. Itu udah aku minimalisir banget. Tapi sebenarnya kalau misalnya aku boleh bikin video yang panjang banget, aku tuh pengen bikin yang panjang banget. Bahkan hampir semua complexion itu aku suka gitu sebenarnya gitu. Cuman ya untuk video ini aku bener-bener minimalisir aja gitu ya. Oke, kita langsung aja ke cushion dulu ya guys. Cushion, kriteria cushion yang aku suka itu adalah cushion yang tidak gampang crack dan bisa dipakai di mana aja. Jadi maksudnya di kondisi kita lagi panas gitu ya, itu bisa pakai. Di kondisi kita lagi cuaca dingin itu juga bisa dan bagus gitu. Oke, ini dia kelima cushion yang aku favoritin banget ya. Kita langsung aja urutin dari yang pertama banget aku suka. Pertama, aku tuh suka banget sama ini Wardah Color Fit. Ini tuh udah jadi beberapa kali masuk di monthly favorite aku si cushionnya karena emang sebagus itu. Wardah Color Fit aku pakai yang 22N Light Ivory. Aku juga pernah pakai yang 23W ya, itu warnanya lebih gelap daripada ini, dan itu juga walaupun warnanya lebih gelap daripada muka aku sedikit banget ya, dan itu tuh nggak masalah banget, nggak bikin muka aku jadi kusam, nggak bikin muka aku jadi kayak jelek gitu ya sepanjang hari, itu enggak. Dan ya bagus banget. Dia tuh coveragenya tuh tinggi banget, bahkan satu tap aja tuh udah bisa ke seluruh muka tanpa patchy, tanpa crack gitu. Dan ya ini kalau yang warna 22N ini warnanya match sama muka aku ya, bahkan kayak lebih cerah sedikit gitu, setengah gitu ya dari pada warna muka aku. Tapi ini oke banget dipakai sepanjang hari tuh, malah makin cakep, malah makin nempel dengan baik si cushionnya. Terus juga untuk puffnya tuh dia juga kawin ya sama si cushionnya. Jadi kan ada juga ya puff cushion itu yang dia tuh nggak kawin sama si cushionnya, nggak tahu kenapa. Tapi untuk puff ini dia kawin banget sih. Dan walaupun puffnya masih bulat, tapi dia masih enak banget ya puffnya. Cuma ini karena kotor banget puffnya, jadi kayak nggak enak gitu. Emang kalau misalnya puff itu ya guys, kalau misalnya udah kotor banget tuh bakal jadi nggak enak sih. Kacanya tuh gede banget ya, dan ini kacanya bener-bener membantu aku banget kalau misalnya aku lagi pakai si cushion ini. Terus dia tuh pilihan warnanya juga banyak, harganya juga affordable, kayak cuma 100 ribuan gitu. Dan ini menurut aku oke banget karena isinya juga banyak gitu. Next yang kedua itu adalah Glad to Glow. Ini aku udah pakai dari sekitar bulan Agustus, karena waktu Agustus tuh aku KKN, dan di KKN tuh aku full pakai ini. Dan ini bener-bener bagus banget. Aja tuh udah hampir habis ya, udah kayak mulai seret ya si cushionnya. Dan ini modelnya kotak gini dan bagus ya, kayak cute gitu, dengan kaca yang cukup besar juga. Dan puffnya itu dia tuh kecil, menurut aku dia tuh puffnya lebih kecil daripada cushion pada umumnya ya. Dan dia teardrop kayak gini, tapi enak banget buat ngejangkau area-area yang kecil, kayak misalnya bawah mata sini dan dalam hidung gitu, bener-bener enak. Cuman dia tuh si cushion dalamnya ini, si puff dalamnya ini tuh keras ya, aku nggak tahu kenapa dia pakai spons yang keras, tapi udah keras gitu. Dan sayangnya isinya menurut aku tidak sebanyak itu, jadi kayak dia tuh cepet habis karena emang harganya juga murah banget ya, kayak 70 ribuan ya, apa 80 ribuan. Jadinya dia cepet habis gitu. Cuma aku nggak tahu deh dia tuh ada refillnya atau enggak. Jadi aku belum lihat apakah dia ada refill atau enggak. Jadi kalau misalnya kalian mau nih, ini cobain. Ini dia warnanya match banget sama muka aku, tapi dia tuh nggak bikin kusam setelah dipakai berjam-jam. Terus juga dia tuh bisa dipakai di mana aja. Jadi aku sering pakai ini juga untuk dibawa traveling, untuk dibawa di pouch aku. Dia juga pilihan shades-nya lumayan banyak dengan harga yang di bawah 100 ribu. Menurut aku ini worth it banget dan layak jadi nomor 2 cushion tahun ini versi aku.
Next, yang ketiga itu adalah makeover. Ini makeover juga adalah cushion yang sering aku pakai di tahun 2024. Aku juga sering nge-review. Kalau kalian lihat TikTok aku, awalnya itu sebenarnya aku kurang suka sama makeover ini karena warnanya itu lebih cerah daripada muka aku ya, kayak 1,5 tingkat kali ya lebih cerah. Ini yang W22 Warm Ivory, tapi lama-lama tuh dia kayak nggak sejomplang itu, mungkin karena dia juga oksidasi kali ya di dalam ininya. Jadi aku ngerasanya dia nggak sekecerahan itu di muka aku. Jadinya lama-lama tuh aku jadi suka gitu sama cushion ini, dan dia tuh juga awet banget cushionnya guys, bener-bener sesuai namanya, Power Stay ya. Nah ini yang demi matte cover cushion, jadi dia tuh hasilnya kayak semi matte gitu, jadinya dia tuh awet banget guys. Terus pilihan shadesnya makeover always ya, dia banyak pilihan shadesnya. Terus juga dia itu dalamnya kayak gini, puffnya bulat ya, dan puffnya juga kawin ya sama si cushionnya, dan enak banget. Cuman emang kayak bolongan si cushionnya ini nggak tahu kenapa kayak kecil ya menurut aku, dan ya ini dalamnya juga kacanya gede. Cuman dia tuh kayak buletannya rada padet ya, rada tebel gitu. Cuman so far dia tuh oke sih untuk dibawa kemana-mana juga. Cuma aku tuh jarang bawa dia kemana-mana karena nggak tahu kenapa sih, nggak tahu kenapa juga jarang bawa dia di pouch gitu. Aku pakai ini sih kalau misalnya aku makeup di rumah aja gitu ya, makeup yang dari rumah gitu loh, mau pergi aku makeupnya dari rumah. Nah aku suka pakai si cushion ini. Itu harganya sekitar 200-an, lebih mahal dari yang lain karena ya emang ini makeover dan isinya juga lumayan banyak ya. Tapi ya 15 gram gitu, normal sih. Dan ya ini juga belum habis, padahal aku udah pakai pas tahun ini dari awal tahun ya, dari awal tahun 2024 sampai sekarang ini masih ada. Dan ya ini dia untuk makeover. Next adalah Jimilan. Ini juga Jimilan itu udah aku pakai dari sekitar sebelum bulan Agustus deh, seingat aku tuh udah pakai Jimilan ini. Ini tuh bagus banget ya, dia tuh udah 2-in-1, dia paling unik daripada cushion lainnya. Dan ya dia tuh udah ada powdernya guys, tuh ada powdernya dan ada cushionnya. Terus ini dia juga teardrop yang enak juga, puffnya tuh kawin juga sama si cushionnya. Terus kacanya juga gede dengan bulat seperti ini, dan dia bulatannya tuh agak tebal gitu ya. Enggak sih, sama aja sih sebenarnya. Cuman dia tuh di dalamnya ada 2-in-1 yang udah ada powdernya, jadi lebih satset kalau misalnya mau dibawa kemana-mana. Ini menurut aku lebih satset ya karena udah ada powdernya. Terus juga dia tuh formulanya enak banget menurut aku ya. Terus ya enak banget di kulit tuh, bener-bener match ya gitu. Terus dia juga coveragenya tinggi banget, full coverage. Dipakai satu tap aja tuh udah bisa ke seluruh muka dengan hasil yang full coverage, nggak perlu pakai concealer lagi gitu. Cuma sayangnya dia tuh cuman ada 2 shades, ada Ivory sama natural. Cuman aku tuh ngerasa aku cocok sih sama kedua shadesnya. Cuma aku sering pakainya yang natural, walaupun natural itu kayak agak sedikit lebih gelap daripada kulit aku. Cuman aku tuh biasanya menyiasatinya dengan pakai concealer lagi yang lebih cerah concealernya, jadinya itu tetap match sih di kulit aku dan gak bikin kulit aku tuh jadi kusam gitu. Dan untuk ini tuh jujur bener-bener bagus, dan packagingnya tuh cantik banget guys. Padahal harganya tuh cuma 150 ribuan aja, tapi kita udah dapat 2, udah dapat powder dan cushion. Dan isinya juga menurut aku cukup banyak ya, karena ini aja tuh belum habis. Aku padahal udah pakai dari beberapa bulan lalu gitu, dan ini belum habis. Dan ini sering aku bawa juga di pouch aku karena emang dia juga friendly untuk di touch up di kondisi apapun kayak gitu. Cuma kekurangannya emang di shades aja sih, cuma ada 2 shades. Jadi mungkin kalian tuh banyak yang warna kulitnya tuh nggak akan match gitu sama kedua shades tersebut. Jadi tolong nih Jimilan, kalau misalnya kamu nonton, tolong pertambah lagi shades kamu, padahal kamu tuh bagus banget cushionnya nih. Next, urutan kelima yang terakhir, ini mungkin kalian juga unpredictable ya. Ini tuh adalah Insta Perfect. Ini kenapa aku nobatin dari jadi nomor 5 ya, padahal ini tuh aku sempat suka banget sama cushion ini. Terus juga banyak banget orang yang suka sama cushion ini, bahkan jadi top 1 cushion favorit mereka. Tapi di aku ini urutan kelima, karena sebenarnya itu aku udah pakai lama dari awal tahun ini deh, kalau nggak salah. Nggak awal banget sih, cuman kayak lebih awal daripada Siga to Glow gitu ya, daripada Wardah. Seingat aku daripada Wardah, aku cobain ini dulu gitu. Kita jelasin dulu dari segi packaging. Ini packagingnya sebenarnya cantik banget dan tipis, jadi kayak enak banget untuk dibawa di pouch. Dia nggak makan tempat terlalu banyak karena dia tipis gitu kan. Terus juga dia cantik banget packagingnya, kayak cewek banget, feminin, elegan gitu. Terus di dalamnya kacanya juga besar, bulat gitu. Dan ini si Insta Perfect-nya juga puffnya tuh bulat dan tipis. Terus juga kawin dia juga sama si cushionnya ya. Terus cushionnya tuh dia bolongannya tuh gede banget, jadi enak kalau misalnya
step gitu. Dan ya, kenapa sih ini jadi urutan kelima? Karena guys, sebenarnya waktu aku cobain Insta Perfect ini tuh aku tuh suka banget. Memang formulanya bagus banget ketika aku baru buka dari boxnya, terus aku cobain, itu bener-bener formulanya emang enak banget. Cuma aku nggak tahu kenapa makin kesini dia tuh kayak oksidasi di dalam si packagingnya gitu loh. Jadi warnanya itu menurut aku jadi menggelap, yang padahal tuh warnanya asalnya tuh misalnya setengah tingkat lah lebih cerah daripada muka aku, tapi malah jadi kayak ngepas sama muka aku, tapi malah jadinya lama-lama tuh kusam gitu. Makanya ini aku jadi kayak bertanya-tanya, ini kenapa ya, apakah aku salah nyimpennya atau gimana? Kalian juga ada yang pernah ngalamin gak sih sama Insta Perfect kayak gini? Soalnya kalau aku kayak gitu, kalau ada yang kayak gitu juga, coba komen deh di bawah kenapa ya itu. Padahal aku penyimpanannya tuh sama yang lain, cuman yang lain gak ada yang kayak gitu. Aku tetap suka sih sama cushionnya karena emang formulanya sih sebenarnya bagus ya guys, dan emang cakep sih cushionnya gitu. Cuman emang aku ngerasanya kayak gitu aja sih, pas akhir agak oksidasi aja gitu. Harganya juga sekitar 140-an apa 125 ribuan deh Insta Perfect ini, dengan packaging yang kayak gini dan isinya juga lumayan banyak. Itu menurut aku oke. Juga sekarang tuh shade-nya udah lumayan banyak, makin banyak ya, jadi kalian bisa banyak pilihan ya kayak gini. Oke, itu dia top 5 cushion yang aku favoritin di tahun 2024. Semua itu aku suka dan aku selalu pakai di tahun 2024 itu. Jadi ya semuanya gak ada yang gagal sih menurut aku. Cuman itu tadi plus minusnya udah aku jelasin ya guys. Dan semuanya menurut aku tetap worth it untuk bisa kalian cobain di tahun 2025 nanti. Oke, next kita ke foundation. Sebenarnya di tahun 2024 itu aku gak terlalu cobain banyak foundation ya. Cuman overall foundation yang aku punya itu semuanya pada bagus-bagus sih. Tapi yang jadi top tier aku banget di tahun 2024 itu adalah ini. Dua ini bener-bener best ya menurut aku. Yang pertama itu adalah Implora yang Even Better Liquid Concealer. Jadi dia tuh foundationnya Implora dengan harga yang pasti murah ya. Implora tuh dia tuh harga sekitar 20 ribuan. Dia kayak ada 3 shades apa 5 shades gitu ya. Tapi di sini aku pakai shades 2 dan ini terlalu kuning di aku. Jadi kayaknya aku tuh harusnya pakai shades yang satu ya. Dan ya ini bener-bener enak. Ini aku aja pakai hari ini makeup aku ini pakai cushionnya Implora ya. Kelihatan emang agak kuning di muka aku, cuman tetap oke. Kalau misalnya kita tuh pakai lagi concealer gitu ya, yang warnanya lebih cerah daripada warna muka kita, itu udah oke banget gitu. Untuk retouch warnanya biar lebih pas gitu di muka aku tuh ini udah oke banget. Dengan harga 20.000 menurut aku ini teroke sih daripada foundation dengan harga 20.000 juga gitu. Dan ini menurut aku paling worth it gitu untuk harga 20.000. Oke, next foundation favorit di tahun 2024 menurut aku best dan aku nyesel kayak kenapa baru nyobainnya di tahun 2024 gitu. Ini tuh adalah foundationnya Luxe Crime. Ini bener-bener bagus guys, please kalau kalian belum pernah cobain, please cobain. Ini bener-bener bagus banget, best investment karena ini isinya juga banyak. Isinya berapa ya? Isinya itu 30 gram dan dia itu kayak dipakai satu pump aja tuh udah bisa ke seluruh muka, dan itu udah bisa langsung cover semua imperfection di muka karena dia udah bener-bener full coverage dengan finish yang super duper ringan, dan dia hasilnya itu kayak semi matte gitu di muka aku. Itu bener-bener favorit aku banget. Bahkan daily aja tuh aku bisa banget pakai ini karena emang seringan itu. Terus juga aku nggak butuh concealer lagi kalau pakai ini, dan juga dia itu awet banget, oksidasinya oke ya, nggak bikin kusam, awetnya gak usah ditanya ya, ini bagus banget, awet banget. Dia juga udah vegan dan menurut aku dia tuh kayak nggak tahu kenapa ajaib banget ya. Biasanya tuh aku nggak suka sama foundation karena emang formulanya tuh biasanya over too much gitu kan, terus kayak bikin cepet patchy kalau misalnya panas. Tapi kalau ini tuh enggak sama sekali. Ini bener-bener bagus, bener-bener cakep. Harganya kalau nggak salah 100 ribuan deh, dan untuk harga 100 ribuan itu best investment banget. Shadesnya juga banyak. Terus ini tuh kayak dipakai tiap hari pun nggak akan bikin cepet habis karena kita pakai satu pump aja tuh udah bisa ke seluruh muka guys. Kayak bener-bener bagus. Ini bagus, wajib banget kalian coba. Ini top 1 favorit aku foundation di tahun 2024. Bener-bener jadi favorit banget ya. Jadi mixing juga bagus banget di mix sama foundation lain nih. Pokoknya ini kayak aku bingung ini kekurangannya apa ya. Pokoknya oke, harga, shades dan lainnya tuh oke banget. Dan ya makanya ini kalian wajib banget cobain sih, minimal cobain sekali. Minimal kalau kalian males pakai cushion karena boros ya, nih cobain foundation Luxe Crime ini. Dan ya minimal kamu punya satu deh gitu ya si foundation Luxe Crime ini karena emang sebagus itu.
Oke, lanjut kita ke concealer. Untuk concealer di sini aku bawa 3 aja dari sekian banyak concealer aku, karena seperti yang aku bilang, aku tuh kayak bener-bener ngepress banget yang emang aku suka dan sering pakai di tahun ini gitu. Yang pertama ini tuh Luna concealer dengan shades beige ya, dan ini itu adalah top 1 concealer yang sering aku pakai banget di tahun 2024. Dia tuh enak banget, aplikatornya tuh dia kecil kayak gini, tapi jujur dia tuh enak banget aplikatornya. Terus dia juga kan panjang gitu ya aplikatornya, jadi kayak enak gitu untuk nge-apply concealer. Bahkan aku tuh sering banget pakai ini aja untuk daily tuh oke banget, gak perlu pakai complexion lain, kayak cuma concealer doang. Dan concealernya concealer ini bener-bener bagus. Untuk nge-cut alis juga dia tuh bagus banget. By the way, aku belum di alis ternyata guys, ya udah nggak apa-apa lah ya. Aneh banget, kok lupa ngalis ya. Ini tuh sebenarnya brand Korea ya setahu aku, dan tapi ini udah bisa diperjualbelikan di Indonesia, udah kayak ada store-nya. Jadi kalian boleh banget cek ini Luna Beauty, Luna Makeup. Aku nggak tahu di harga berapa, 100 ribuan kalau nggak salah, 150-an. Dan ini menurut aku oke banget karena dia juga awet banget ya. Ini aku udah pakai dari tahun 2024 ini, dari awal banget ya, dari awal tahun ini, tapi sampai sekarang tuh nggak habis-habis, padahal aku tuh sering pakai, dan sekali pakai tuh aku lumayan banyak. Terus dia tuh coveragenya oke banget ya, jadi kayak nggak too much tapi juga nggak yang light coverage, jadi kayak tengah-tengah. Tapi jujur jadinya tuh bagus dan oke, nggak gampang patchy, nggak gampang nge-crack, kayak ini bagus dan idaman banget deh. Udah, kalau misalnya produk Korea tuh udah nggak usah diraguin lagi nggak sih, dan termasuk ini concealer Luna tuh nggak perlu diraguin lagi karena bagus. Next itu ada concealer dari Jekyll. Ini concealernya tuh tipis bener ya, dan ini dia juga dalamnya tipis nih. Ini lubangnya tuh kecil dan ininya tuh juga tipis nih, kecil gitu. Dan ya aku suka karena jadinya tuh kita bisa ngekontrol si concealernya tuh dengan baik gitu loh, kalau misalnya si aplikatornya kecil. Nah terus dia tuh kayak gini, dia gepeng gini. Di sini aku pakai shades yang shell, dia warna paling cerah kedua kalau nggak salah ya, atau paling cerah, aku lupa pokoknya dia warnanya kayak gini, warnanya cerah, jadi kayak bisa nge-highlight makeup aku gitu. Makanya kalau misalnya aku kayak tadi pakai cushionnya Jimmy Land, atau misalnya pakai cushion atau complexion dengan warna yang agak lebih gelap, aku biasanya tambahin ini untuk jadi highlight dan jadi bikin si warnanya itu retouch dan jadi sesuai dengan kondisi dan warna muka aku gitu. Concealer ini tuh harganya sekitar 70-an ya, waktu aku beli 70-an. Nggak tahu sekarang ya, kalian bisa cek aja. Tapi ini tuh under 100 ribuan kalau nggak salah. Tapi menurut aku oke banget sih karena lumayan awet. Sampai saat ini tuh masih banyak ya si concealer ini. Dan ya kayak gitu. Cuman ini tuh nggak bisa dipakai sendiri sih kalau di aku ya. Jadi kalau misalnya dipakai sendiri tuh agak tricky. Jadi aku biasanya dipakainya di atas complexion ya. Minimal pakai complexion setipis dulu deh, baru pakai ini gitu. Masih oke banget kalau kayak gitu. Dia juga tipe yang nggak terlalu full coverage, tapi juga bukan yang light coverage. Jadi tengah-tengah aja. Jadinya kalau kayak gitu tuh bikin concealernya tuh jadi perfect sih menurut aku. Jadinya tuh kalau misalnya kita pakai nggak gampang ngeblok, nggak gampang patchy. Jadi kita bisa juga build up kalau misalnya kurang gitu ya, kita rasa kurang nutup gitu ya, kita bisa tambahin lagi, kita bisa build up lagi si concealernya di muka kita gitu dengan aman, tanpa patchy, tanpa crack gitu. Oke, next concealer selanjutnya itu adalah si Luxe Crime. Ini si Bogel ya. Ini tuh kenapa aku rutin di ketiga, karena dia tuh termasuk yang aku baru cobain beberapa bulan ini, kayak 2 bulan inilah, 2 bulan terakhir ini, 3 bulan terakhir inilah ya. 3 bulan terakhir ini baru aku cobain si Luxe Crime Bogel ini. Ini tuh yang paling unik sih concealernya, karena dia aplikatornya kayak gini. Bogel ya, sesuai namanya Bogel, dan juga gendut gini, yang di tengahnya tuh kayak ada moncongnya gini ya. Tapi dia itu walaupun kecil, menurut aku dia tuh isinya lumayan banyak, karena sampai sekarang tuh belum habis. Padahal aku selalu bawa ini di pouch, karena emang mini kan, jadi di pouch juga tuh dia aman, tidak memakan tempat banyak gitu. Dan ini aku pakai yang shades C01. Ini warnanya juga lebih cerah daripada muka aku, tapi dia tuh oke banget guys, please. Dia tuh walaupun warnanya lebih cerah daripada muka aku, tapi dia tuh tetap bisa nutupin imperfection di muka aku, bekas jerawat di muka aku tetap ketutup sama dia. Jadi aku suka banget. Untuk nge-highlight juga bagian bawah mata tuh dia nutup juga oke gitu ya. Dan
Ya, ini harganya juga under 100.000 sih setahu aku. Jadi kalian boleh cek aja di Lux Creme ya. Dan dia juga punya banyak shades, jadi kalian juga bisa pilih lah sesuai shades kalian ya si concealernya. Dan ya ini dia concealer Lux Creme. Oke, itu dia guys, best complexion di tahun 2024 versi aku. Semuanya bener-bener bagus, bener-bener gak ada yang gagal. Kalian boleh cobain aja masing-masingnya sesuai dengan kebutuhan, budget, dan juga jenis kulit kalian ya guys. Overall kondisi kulit aku tuh combination to oily, dan juga aku tuh warnanya light to medium dan neutral undertone. Tapi aku tuh neutralnya lebih ke neutral to warm. So kalau misalnya kalian juga sama kayak aku, kalau misalnya complexionnya neutral to warm juga, boleh banget dicoba-cobain shade-shade ini karena emang semuanya bagus banget untuk kulit yang neutral undertone kayak aku. Oke, semoga bisa membantu ya buat kalian yang emang lagi cari produk-produk complexion terbaik versi 2024 yang nantinya bisa kalian coba di tahun 2025 gitu, karena semuanya benar-benar worth it dengan harga yang ditawarin tuh, harga terus hasilnya semuanya tuh menurut aku oke banget ya. Oke guys, itu dia video aku untuk kali ini. Nanti kita bakal bikin lagi di makeup selanjutnya yang terbest di tahun 2024 ya. Nanti nextnya apa lagi, aku tuh bingung mau lip product atau blush on atau apa. Boleh banget komen di bawah. Dia guys untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah pada nonton. Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Boleh juga follow sosial media aku yang lain seperti Instagram dan TikTok di sini. Boleh juga subscribe ya guys ke YouTube channel aku di sini. Oke, nanti kita ketemu lagi di next video ya. Bye bye.